Shalom, perkenalkan saya Gary Van Liwayong. Saya mahasiswa PPG Pendidikan Agama Kristen dalam jabatan tahun 2025 pada LPTK IAKN Ambon. NIM PPG 15202501040985. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran UKIN. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ya, pada kesempatan ini kita akan mulai pelajaran. Namun sebelum kita mulai pelajaran, kita akan memuji Tuhan dan berdoa. Yang akan memimpin kita, Grace, silakan. Terima kasih guys. Kita akan masuk dalam pembelajaran kita. Namun sebelum kita belajar, kita akan ambil absen ya. Aku akan panggil namanya satu-satu. Nanti kamu bilang ayo. Kimeri Waninggo. Aiton Muruga. Yedison. Tom Wenda. Dennis Muruga. Aute Waninggo, Elda, Selvi, ya. Jadi kita semua pada kesempatan ini hadir semua. Iya. Pada kesempatan ini kita akan memulai pelajaran kita. Pak Guru akan membuka di dalam pembelajaran kita yaitu saling melayani. Kamu bisa lihat di sini ada tulisan saling melayani. Pak Guru mau tanya sama kamu, kira-kira kamu pernah mendengar kata melayani kan? Pernah, sama-sama pernah. Jadi melayani itu apa? Iya, bantu orang tua. Apa lagi? Bantu kamu. Ya, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang melayani. Setiap orang percaya dipanggil untuk melayani Tuhan. Melayani berarti memberi untuk menolong orang lain dengan kasih. Rasul Paulus menasihati Timotius agar tetap bersemangat melayani Tuhan walaupun ada tantangan. Yesus Kristus adalah teladan utama dalam pelayanan. Jadi setiap orang di tempat ini, kita yang ada di tempat ini harus melayani. Melayani berarti memberi diri. Jadi kita harus memberi diri untuk menolong orang lain, membantu orang lain. Ya, Rasul Paulus menasihati Timotius di dalam firman Tuhan supaya dia tetap bersemangat melayani. Jadi kita juga harus tetap bersemangat melayani. Yesus Kristus adalah teladan utama. Jadi kita sebagai orang percaya harus menjadi semangat untuk menjadi lebih melayani seperti Tuhan Yesus sebagai teladan. Jadi setiap kita harus melayani. Nah, Pak Guru minta
salah satu dari kamu untuk membacakan ayat firman Tuhan. Siapa? Ya, silakan. Jadi terima kasih. Ya, di dalam pembacaan firman Tuhan 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8, di situ Paulus mengingatkan Timotius ada tetap melayani. Dan di dalam Roma pasal 12 juga di situ ayat 11, janganlah hendaknya rajin dan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Artinya kita sebagai orang percaya, orang Kristen harus tetap semangat melayani. Jangan pernah putus asa. Ya, itu adalah yang pembacaan firman Tuhan. Selanjutnya pengertian melayani. Ya, pengertian melayani berarti membantu orang lain dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Artinya melayani itu kita harus membantu orang lain tanpa kita meminta imbalan. Kita harus memberikan pelayanan, harus menolong orang lain dengan tulus. Jadi saling membantu. Yang kedua, melayani dapat dilakukan di rumah, di sekolah, di gereja, dan di masyarakat. Jadi melayani bukan saja hanya di rumah, tetapi juga di sekolah dan di gereja. Contoh melayani di rumah apa? Membantu orang tua. Apalagi? Bantu mama, membersihkan tempat tidur, membersihkan halaman. Itu melayani. Kalau di sekolah melayani apa? Berkata jujur. Nah, kalau di gereja melayani di gereja seperti apa? Mengikuti paduan suara. Berdoa. Melayani. Ya, selanjutnya siapa yang melayani? Nah, siapa yang melayani? Yang pertama, semua orang percaya dipanggil untuk melayani. Contohnya, kalau kamu punya kemampuan untuk melayani di gereja, kamu harus melayani. Seperti saya punya kemampuan untuk menyanyi, berarti saya melayani di gereja. Yang kedua, anak-anak pun bisa melayani dengan cara sederhana. Jadi bukan orang hebat yang bisa melayani, tetapi kita juga di tempat ini bisa melayani dengan sederhana. Apa yang kamu punya bisa kamu pakai. Kalau kamu bisa kerja, kamu berikan untuk melayani. Kerja di gereja untuk membersihkan rumputnya bisa. Kalau kamu bisa main gitar, kamu pakai untuk melayani. Itu yang kita mengerti? Ya, selanjutnya tujuan melayani. Tujuan melayani sebagai ungkapan kasih kepada Tuhan. Jadi tujuan kita melayani adalah sebagai ungkapan kita kepada Tuhan. Yang kedua, untuk menolong sesama yang membutuhkan. Jadi tujuan kita melayani adalah untuk membantu orang lain menjadi teladan kebaikan dan kasih di tengah masyarakat. Jadi kita sebagai contoh di tengah masyarakat. Jadi yang pertama sebagai ungkapan kasih kepada Tuhan, yang kedua untuk menolong sesama yang membutuhkan, dan yang ketiga menjadi teladan kebaikan dan kasih di tengah masyarakat. Jadi ya, selanjutnya ya, bentuk-bentuk pelayanan sederhana. Yang pertama, di rumah membantu orang tua, merapikan tempat tidur, menjaga adik. Kalau di sekolah membantu teman, menjaga kebersihan, jujur saat ujian. Jadi tidak
pujian atau doa itu namanya melayani. Memberi persembahan. Siapa yang memberikan persembahan di sini? Angkat tangan. Kasih persembahan. Ya, semua. Ya. Bisa? Bisa. Selanjutnya. Ya. Ini Pak Guru kasih contoh. Semua diri memberi terang dengan rela membakar dirinya. Antum menemukan bahwa seorang Kristen harus rela berkorban seperti ini supaya orang lain bisa merasakan kasih Tuhan. Pesan pelayanan membutuhkan pengorbanan tetapi membawa berkat. Jadi kita harus seperti ini. Dia rela habis jadi untuk menjadi terang. Jadi kalau kita di dalam gelap itu tidak bisa lihat, jatuh lagi tidak bisa lihat. Jadi kalau ada lampu itu bisa lihat, bisa lihat. Kayak begini ada terang bisa lihat. Jadi kita harus seperti ini. Baru kita harus mengerti, kita harus menghayati bahwa kita sebagai orang percaya harus menjadi berkat. Di mana saja kita berada, kita harus menjadi berkat. Bisa? Bisa. Ya. Jadi coba kamu lihat di sini. Sini. Kasih menolong tanpa pamrih. Kerendahan hati, kita harus memiliki kerendahan hati. Tidak mencari pujian, itu namanya bukan pelayanan. Kalau mencari pujian, ketekunan, melayani dengan semangat. Kira-kira gambar di depan dia lagi apa? Ya membantu itu namanya melayani di rumah. Jadi ini adalah contoh kehidupan sehari-hari kita melayani. Jadi gambar ini menunjukkan kita melayani, yaitu membantu mama di rumah mencuci piring. Kamu pernah mencuci piring tau? Iya. Harus begitu. Yang kedua, ini gambar apa? Sama-sama dia sedang menjadi teman. Sama-sama satu dan tiga. Jadi apa? Gambar apa? Kurang keras apa? Jadi kalau kamu punya teman yang lagi apa namanya? Lagi sedih, kamu gambar apa? Sama-sama berdoa. Ya, dia sedang berdoa untuk temannya yang sedang sakit. Yang terakhir, gambar yang terakhir. Menyanyi. Ya, jadi ini
suara. Dia memberikan untuk gereja melayani. Dia menyanyi. Oke, yang terakhir masih ada. Pak Guru akan membagikan lembar kerja untuk siswa. Guru akan membagikan kelompok. Guru akan membagi kelompok menjadi 2 kelompok. Yang pertama kelompok 1, 1, 2, 3, 4, dan yang kedua kelompok 2, 1, 2, 3. Pak Guru akan membagikan kelompok. Jadi nanti Pak Guru akan membagikan lembar kerja. Nanti setelah itu kamu akan berdiskusi dan kamu akan mengisi lembar kerja ini. Dan nanti Pak Guru akan bertanya dan setiap kelompok akan mempresentasikan. Jadi ini untuk kelompok 1. Pak Guru kasih waktu 5 menit untuk kamu berdiskusi dan menulis jawaban, dan setiap kelompok akan mempresentasikan. Nanti kalian akan diskusikan bersama hasil diskusi, lalu kalian tulis di lembar LKPD. Setelah hasil diskusi, nanti 1 orang yang akan mempresentasikan. Bisa? Oke, Pak Guru akan mulai dari kelompok 2. Silakan mewakili kelompok berdiri. Apa saja, apa yang dimaksud dengan melayani? Yang kedua, siapa yang boleh melayani? Oke. Yang ketiga, mengapa orang Kristen harus melayani? Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Pak Guru akan bertanya ke kelompok 1. Kelompok 1 berdiri. Bagaimana cara sebuah diri dapat memberikan saran? Yang kedua, hal apa yang dapat kamu pelajari dari cerita itu dalam hubungannya dengan melayani? Terima kasih, tepuk tangan. Jadi kita sudah belajar bersama-sama dan kita sudah berdiskusi. Jadi kita sudah mengerti bahwa melayani itu adalah membantu orang lain, menjadi berkat untuk orang. Jadi kesimpulan bahwa
semua orang percaya dipanggil untuk melayani. Jadi kita semua dipanggil untuk melayani. Yang kedua, melayani berarti memberi diri dengan kasih, bukan menunggu balasan. Kita tidak perlu balasan. Kita melayani dengan kasih, dengan tulus. Yang ketiga, Yesus adalah teladan pelayanan kita, pelayan sejati. Jadi kita sebagai orang percaya kita harus menjadikan teladan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi kita harus tetap melayani sebagai contoh Tuhan Yesus telah mati serta Juru Selamat. Jadi kita harus meneladani Yesus. Yang terakhir, anak-anak pun bisa melayani lewat hal-hal sederhana. Jadi kita pun bisa melayani. Apapun talenta kita, kita harus melayani. Mengerti? Jadi kita harus. Kiranya pelajaran hari ini kita telah selesai. Biarlah kita tetap saling melayani, saling menjadikan teman, menjadi berkat bagi teman-teman lain. Jadi bukan hanya di sekolah, tetapi di rumah dan di mana-mana. Ya, sebelum kita akan menutup pelajaran kita, Pak Guru minta Nes untuk membawakan pujian dan